Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Marilah saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kita hari ini. Demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Akub ni sudenai jalohamuma lubu-lubu haporsiauni, hai topan hamudo marhitisiani sude subia api ni parjahati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, kehidupan seorang percaya sepanjang masa adalah sebuah peperangan rohani yang diperhadapkan dengan musuh-musuh iman. Musuh-musuh iman itu sudah disebutkan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12 sampai ayat 13, yaitu tipu muslihat iblis, pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa atau penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Yang intinya bahwa kita sedang berhadapan bukan lagi dengan musuh secara fisik, melainkan roh, yaitu keinginan-keinginan untuk melakukan dosa di dalam diri kita sendiri, kesenangan duniawi yang sudah bertentangan dengan etika Kristen, tidak senonoh, dan berbagai godaan-godaan dari luar diri kita yang bentuknya tidak real, namun pengaruhnya kepada jiwa kita sangat kuat dan bisa saja mengalahkan roh atau jiwa kita sehingga menjadi milik iblis. Di zaman ini, musuh-musuh rohani kita itu, yaitu keinginan-keinginan daging, menyusup dalam roh-roh materialisme, roh mammonisme, yaitu pola hidup yang mengandalkan materi dan uang dan harta kekayaan, roh konsumtif, yaitu keinginan untuk menikmati hidup bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan keinginan. Roh hedonis, gaya hidup yang hedon, yang dalam dunia modern disandingkan dengan makna kemewahan, gaya hidup berlebihan, tidak peduli dunia sosial, yang penting senang. Gaya hidup hedon ini telah menggiring banyak orang untuk memenuhi keinginannya dengan mengambil yang bukan miliknya, mencuri atau korupsi. Musuh-musuh rohani kita juga menyusup dalam setiap pergumulan, masalah kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, doa-doa yang menurut kita sudah terlalu lama belum dijawab oleh Tuhan. Semua itu bisa menjadi panah api yang dapat merusak iman kita. Sebab ketika kita tidak kuat, maka semuanya bisa menjadi pintu masuk bagi apatisme atau keputusasaan dalam diri kita. Dalam peperangan rohani inilah kita diajak untuk memakai perisai iman. Perisai pada zaman dahulu bentuknya panjang dan terbuat dari lapisan kayu tebal yang dipakai untuk melindungi prajurit dari serangan anak panah yang tajam yang di ujungnya dinyalakan api, sehingga panah itu memang sangat mematikan. Anak panah itu tidak akan sanggup menembus perisai kayu tebal itu, maka prajurit akan terlindung. Sekarang ini perisai dikenal dengan istilah tameng yang dipakai oleh petugas keamanan untuk melindungi diri ketika mengamankan demonstrasi anarkis misalnya, melindungi diri dari lemparan batu, pukulan, dari senjata tajam dan bahaya lainnya. Demikianlah kekuatan iman kepada Yesus Kristus akan melindungi kita dari api si jahat yang menyerang kita. Perisai iman itu adalah firman Tuhan dan doa. Ini menjadi kekuatan besar melawan roh-roh jahat, melawan keinginan, godaan-godaan dan tantangan pergumulan yang merusak iman kita. Dengan tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan dengan doa permohonan yang tidak putus-putusnya, kita akan tangguh dalam peperangan rohani kita dan dalam menjalani kehidupan kita. Dengan doa, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan dengan firman-Nya kita memperoleh hikmat untuk menghadapinya. Sehingga kita akan memenangkan pertarungan peperangan rohani kita. Maka jangan lengah. Berdoalah,
dan berjaga-jagalah dengan kekuatan firman Tuhan dalam melakoni peperangan rohani kita saat ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.